Assalamualaikum. Di dalam video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato diajukan untuk memenuhi salah satu tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Iin Indriani MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, keberkahan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampailah kepada kita semua selaku umatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato dengan tema diam lebih baik daripada berbicara yang tidak bermanfaat. Kita seringkali, bahkan setiap hari berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Entah itu mengobrol ataupun mengeluarkan pendapat. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita bisa melihat dan menyikapi sikap seseorang. Ada yang masih bersifat kekanak-kanakan, dan ini dapat dikenali dari cara bicaranya. Ia selalu ingin berbicara, tidak peduli dengan keadaan, tidak peduli dengan perasaan orang lain. Padahal, apa yang dikatakannya itu tidak selalu terjamin kebenarannya. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengatakan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diam sesuatu yang netral. Diam juga bisa menunjukkan keutamaan atau kebodohan seseorang. Diam juga bisa menunjukkan perbuatan haram atau halal. Intinya, baik buruknya sikap diam ini dipengaruhi oleh adanya stimulus yang datang pada seseorang atau adanya pengkondisian. Contohnya gibah. Gibah ini kan menceritakan kelebihan atau kekurangan orang lain. Nah, jika kita ada di posisi itu, kita jangan ikut-ikut berbicara dulu sebelum kita mengetahui kebenarannya. Karena itu akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, seperti pertengkaran. Maka dari itu, jika kita tidak tahu kebenarannya terlebih dahulu, lebih baik kita diam, karena diam itu baik. Imam Syafi'i pun pernah berkata, apabila seseorang ingin berbicara, hendaklah berpikir dulu. Bila jelas maslahatnya, berbicaralah. Dan jika dia ragu, janganlah dia berbicara hingga tampak maslahatnya. Nah, itu dia. Karena kita itu khawatir. Khawatir lisan kita ini akan menjadi sebuah alat yang bisa menyakiti keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, dan orang-orang di sekitar kita. Maka, jadilah muslim yang baik dengan cara diam, menjaga lisan. Kalaupun ingin berbicara, pikirkan terlebih dahulu. Ingat dalam surah Qaf ayat 18, Allah telah berfirman, yang artinya, tidak ada satu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada malaikat pengawas di sisinya, yaitu malaikat yang selalu siap mencatat apa saja yang kita keluarkan dari mulut kita, baik kebaikan maupun keburukan. Karena malaikat itu akan selalu
ada di samping kanan kiri kita. Karena lisan ini lebih tajam daripada pedang. Jika pedang melukai tubuh, banyak obat yang bisa kita cari, bukan? Tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat yang hendak kita cari? Betul apa betul? Di antara nikmat agung yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah nikmat lisan. Lisan ini kecil dan mungil, tapi mempunyai manfaat, pengaruh, dan dampak yang sangat luar biasa. Kalau kita menginginkan sesuatu, mengucapkan sesuatu, kita keluarkan lewat lisan. Kita juga bisa merasakan pahit, manis, dan asinnya suatu makanan. Itu juga kita tahu dari lisan. Oleh karena itu, lisan ini harus kita jaga dan kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau lisan ini tidak dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah, maka dia akan jadi bumerang bagi pemiliknya. Jagalah tutur kata dan bahasa kita supaya kata-kata apa yang kita keluarkan tidak menjadi duri atau pisau silet yang siap melukai orang. Hadirin rahimakumullah, kiranya uraian ini dapat dijelaskan bahwa kita harus berhati-hati menjaga lisan, karena lisan bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Jika kita tidak mengetahui satu perkara saja dengan pasti, lebih baik kita diam, karena lisan akan menyelamatkan. Bukan berarti kita diam itu harus diam terus-menerus. Tidak. Kita boleh berbicara, boleh, tapi kita harus tahu tempat. Tempat di mana kita harus diam, tempat di mana kita harus berbicara atau mengeluarkan pendapat. Jika kita ada di posisi dalam kebaikan, kemudian kita tahu topiknya, kemudian kita tahu kebenarannya, kita tahu kepastiannya, maka berbicaralah, karena tidak ada yang melarang. Jadi, waspadalah dengan lisan. Menggerakkan memang mudah. Tidak perlu pakai tenaga besar, tidak perlu pakai biaya yang mahal. Tapi bencana bisa datang kepada kita. Tidak setiap kata sesuai di setiap tempat. Sebaliknya, tidak setiap tempat sesuai dengan perkataan yang dibutuhkannya. Berbicara itu baik, tapi diam jauh lebih baik daripada berbicara yang tidak bermanfaat. Mungkin menurut hadirin sekalian ini hal yang sepele, hal yang sudah tidak asing lagi. Tapi ini sangat berharga. Bayangkan, jika kita sukses melalui satu hari saja tanpa dusta, tanpa berkata kasar, tanpa berkata kotor yang menyakitkan orang lain, tanpa gibah serta fitnah. Sungguh, itulah hari kemenangan bagi kita, di mana hari ketertundukan lisan yang dibimbing dan diridhoi olehnya. Subhanallah. Semoga Allah selalu bimbing kita untuk selalu menjaga lisan kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Irian Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Satu kali lagi deh. Burung dara Cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.